Di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian. Semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustadz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustadz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah, ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm. Siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jamaah? Bapaknya sendiri nggak mau menerima dakwah beliau, bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam kamu, dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa jauh. Ini jauh lebih berat, lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu nggak berhenti dari dakwah ini, wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi, ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jamaah ujian menimpa Nabi Ibrahim? Beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jamaah. Bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook dilemparnya. Paham ya? Dilempar pakai Facebook, dibully di Facebook, nggak sakit, nggak kena. Apalagi kalau kita nggak punya Facebook. Kalau ada orang yang kirim screenshot Facebooknya, baru mungkin kita galau dikit. Tapi kalau nggak punya Facebook, nggak galau kita. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai YouTube beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihissalam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar, keluar dalam keadaan selamat, enggak masuk akal. Tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah, kita ditelanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jemaah. Bapaknya ada, nggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu nggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Dia minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jemaah, ditelanjangi jemaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan, yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim, karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan. Dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya, ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai mau lari kemana lagi? Di depan sudah air laut jamaah. Sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan inna la mudrakun. Musa, Firaun dan bala tentara yang udah semakin dekat. Udah saling falamma tara'al jam'ani, udah saling lihat. Firaun dan bala tentaranya dengan Bani Israil udah saling lihat, saking dekatnya. Maka Bani Israil menyatakan, kita sudah ditangkap wahai Musa. Nabi Musa tegus, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti nggak akan sia-sia.
Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat, apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul, untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa dituduh anak apa? Anak zina, jamaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang nggak punya ilmu, cuma mungkin karena orang nggak kenal kita. Kalau dituduh enggak, galau juga, ya kan? Galau juga. Kalau nggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina, sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud, dikepung Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam Bani Israiliyah disebutkan masuk ke dalam ruangan. Di situ ada Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang diantara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya, untuknya surga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuh ya Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya. Mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahullah, Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ujian yang luar biasa. Dituduh anak zina, dikejar, ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustadz bertitel S1, LC, ya, atau LB lulusan Bali, ya. Bukan sekedar itu titel ya. Titel beliau Nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. Dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam. Karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, nggak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar nggak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, naudzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Siapa lagi ulul azm? Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri, 950 tahun kita berdakwah. Orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri nggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri nggak mau ikut. Nggak berat ya mah? 950 tahun sampai beliau harus membuat perahu di padang pasir. Perintah Allah. Wa kullu ma marra alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi, mencela Nabi Nuh alaihissalam. Kamu nggak normal, buat perahu di tengah-tengah padang pasir, mau berlayar kemana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir, nggak ada laut, dibawa kemana itu perahu? Bisa nggak berlayar di atas tanah? Nggak bisa kan? Kenapa? Kalau masih pakai logika. Nabi Nuh nggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah. Nggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayya yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini.
Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? La asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah, husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam, karena mati tenggelam itu bukan enak jamaah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu, masih di sungai. Nabi Nuh alaihissalam di depan matanya anaknya ditelan oleh air bah. Istrinya juga. Nggak sedih jamaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun jamaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau nggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqamah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit, wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bersabar. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat Nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu Nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim, sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, ya, istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan? Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik nggak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah nggak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Nggak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hashim. Ya. Wadi Bani Hashim, sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis meraung-raung karena tidak ada ASI dari ibu mereka, karena ibu mereka tidak mengkonsumsi kecuali dedaunan dari pepohonan. Sekian tahun jamaah. Nabi pernah salasatu ahillah fi syahrin, 3 kali bulan hilal, 2 bulan penuh dapur tidak hidup jamaah. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling sehingga makan di warung, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih. 2 bulan berturut-turut, nggak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa, padahal nikmat Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah nggak pernah bisa kita hitung.